muliakan namamu selalu yang menolong hidupku. Haleluya, haleluya. Selamat sore Bapak Ibu. Sore. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Hari baru. Harapan baru. Harapan baru. Selamat sore juga bagi teman-teman yang ada di online. Biar pada sore hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Sudah masuk di tanggal 17. 13 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2023. Kalau kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Hari saya jemput kita bangkit berdiri, kita mau lebih lagi menyembah kepada Tuhan. Kita akan gunakan waktu yang tidak banyak, 30 menit kita mau memuji, menyembah Tuhan. Serahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan sore hari ini. Dia menyelidiki hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus baik. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ya Yesus, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, amin, amin, yes Lord, lebih
pujianmu kepada Tuhan sore hari ini. Buka mulutmu, ucapkan syukur buat segala kebaikan Tuhan. Dia yang layak kita tinggikan sore hari ini. Dia yang layak kita agungkan saat sore hari ini. Haleluya, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya di dalam kehidupan kami Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan. Amin. Ku tinggikan, angkat kedua belah tanganmu. Yes Tuhan. Haleluya Allah. Amin. Yesus, haleluya. Amin. Yesus, haleluya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Oh, dalam roh dan kebenaran. Kebenaran selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Yesus. Lebih dari segalanya Allah. Sore ini kami mau memuji dan meninggikan-Mu ya Bapa. Hari Engkau berkati Tuhan setiap puji-pujian kami sore ini. Urapi kami hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam melayani Engkau. Berikan kami kuasa dan urapan-Mu ya Bapa. Bahkan setiap kami Tuhan, kami percaya Allah kuasa Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami. Memberkati dan mengurapi kami semua Allah. Kami patahkan segala siasat, niat-niat jahat, roh jahat yang mencoba mengganggu jalannya ibadah kami. Sore hari ini kami patah hancurkan di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja di antara kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Selamat datang Yesus Tuhanku. Kita sudah mau memasuki bulan Natal. Oh, bukan masuk bulan Natal. Sudah masuk tanggal 25. Kita naikkan pujian ini. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Sama-sama datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam, haleluya. Bangunlah gembala, lihat terang besar, amin. dengar balik surga Dan bergemar, sungguh malam ini Tuhan Yesus telah datang. Jadikan anak-anak dalam palungannya, amin. Salam, mari bangkit berdiri. Orang Majus datang turun bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya akan Raja dan Juru Selamatnya. Salam, haleluya. Kita bersalaman dengan satu dengan yang lainnya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita mau berhimpun hari ini. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Hai, mari semua ke Bethlehem.
ya. Terang yang ilahi, terang yang ilahi, Allah yang sejati. yang sejati Oh, turun. Amin. menjadi Manusia. Siapa? Allah sendiri dalam rupa insan. Kembali kita sembah. Oh, sembah. sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia. Tuhanmu. Amin. Kita sekarang dengar gembala yang dipanggil ya. Haleluya. Gembala dipanggil dari padang raya menuju palungan yang rendah. Kita juga ya. Amin. Bergegas ke sana, sembah Dan puji Dia. sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Ya Tuhanku. Sekali lagi ya, kita sekarang adalah golongan orang-orang Majus. Amin. Melihat bintangnya, datang orang Majus menyandangmu. Marilah kita oh persembahkan sembah. Oh, sembah. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Tuhanmu. Sembah, sembah dan puji Dia. Ya Tuhanmu. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Kita golongan siapa? Kalau saya lihat di status, kita golongan gembala atau kita golongan orang Majus? Bapak Ibu yang jawab sendiri. Amin. Tapi yang paling utama adalah mereka semua adalah orang-orang yang mau melihat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita terus. Haleluya. Firman terangi jalanku. Haleluya. Boleh bangkit berdiri lagi sudah duduknya? Oke. Haleluya. Puji Tuhan. Yes. Firman terangi jalanku. Haleluya. Firman terangi jalanku. Perisai iman di siapaku. Lindungiku dari segala. Tak pernah oh ku ragu karena Kau
dalam Yesus ada kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus baik. Kan kediaman-Mu Bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu. Inilah hidupku. Amin Tuhan. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu. Inilah hidupku. Yes, Tuhan. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini
Ajarku mengenal, amin. Ajarku mengenal, yes Tuhan, sudut rencanamu di dalam hidupku, Yesus. Oh haleluya Allah. Ajar kami terus mengenalmu ya Allah. Kami rindu firman-Mu membentuk kami Bapa. Ini kami Tuhan, bejana kasih-Mu ya Allah. Bentuk kami mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Hingga kami boleh katakan Tuhan, bukan kata orang Allah, tapi kami sendiri pun mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Bukan kata orang Tuhan, tapi kami sendiri mengalami kesembuhan. Kami mengalami pemulihan Allah. Kami dibentuk oleh Engkau, mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Hingga berkat-berkat-Mu turun atas kehidupan kami. Kami mau dengar firman yang memerdekakan kami, membebaskan kami ya Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu yang akan melayani kebenaran firman-Mu. Kuasai lidah mulutnya dengan Roh Kudus-Mu Allah. Dan biarlah kami Tuhan, sebagai murid Tuhan, kami mau dengar firman Allah. Di dalam nama Yesus, siaplah kami dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin. Saudara semua sehat. Saudara semua kuat di dalam Tuhan. Dan tanpa terasa kita sudah di minggu ketiga di bulan Desember. Maka 2 minggu lagi kita akan akhiri tahun ini. Dan saya rindu jemaat baik di sini maupun di rumah bisa betul-betul menghabiskan tahun ini dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan sia-siakan. Waktunya tinggal cuma 2 minggu. Kita akan akhiri tahun ini. Bukan berarti tahun depan kita nggak iring Tuhan. Maka teruslah iring Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara kasih Tuhan, kita banyak hal sudah belajar tentang Raja Damai. Dari minggu pertama sampai kemarin momen Natal kita. Dan yang di minggu ketiga ini saya pikir tadinya saya udah siapkan ayatnya tentang damai juga. Hanya tiba-tiba berubah. Jadi Tuhan mau kita akan alami berkat yang terbaik tahun ini. Amin. Bahkan di tahun-tahun ke depan hanya ada hal yang kita harus perhatikan. Ada prinsip-prinsip yang benar yang sudah Tuhan taruh dan itu harus kita kerjakan, bukan hanya sekedar direnungkan. Jadi ada prinsip-prinsip yang Tuhan bilang harus kamu kerjakan sehingga kamu jadi bisa menikmati berkat terbaik itu. Amin. Saudara mau terima berkat terbaik? Siapa yang mau terima berkat terbaik? Cuma dia aja. Amin. Saudara mau terima berkat terbaik? Amin. 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 Haleluya. Saya percaya kita semua akan terima berkat terbaik asal kita lakukan firman Tuhan. Tuhan yang sudah jamin itu. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita akan lihat kebenaran firman ini. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Ini ayat yang gak asing buat kita, betul ya? Mungkin saudara yang baca Alkitab atau ikut ibadah-ibadah, ayat ini sering diangkat. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kita baca sama-sama ya. 1, 2 dan 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Saudara, Mazmur ini hampir sering disampaikan di dalam tema-tema tentang kesatuan dan persaudaraan. Tidak salah, betul. Namun tahukah saudara bahwa di dalam Mazmur ini ada terkandung berkat Tuhan yang terbaik. Saya ulang lagi ya.
Ada berkat yang terbaik ada di sini. Ada berkat terbaik lu di sini. Amin. Dan itu bukan berkat hanya biasa-biasa saja. Karena di dalamnya ada kebenaran yang sangat luar biasa. Dan dikatakan tadi berkat itu diperintahkan Tuhan. Amin. Berkat itu apa? Diperintahkan Tuhan. Oh haleluya. Ini berkat terbaik. Tuhan sendiri yang perintahkan. Jauh lebih baik, jauh lebih bernilai dari sekedar berkat materi yang kita terima hari-hari ini mungkin. Jauh lebih besar, jauh lebih baik dari berkat-berkat secara fisik. Sehat, kuat ini ternyata jauh lebih baik. Kata Tuhan, bukan sekedar berkat itu. Kalau saudara bisa sehat, puji Tuhan. Saudara sembuh, puji Tuhan. Fisiknya sehat, puji Tuhan. Saudara punya dapat cuan, puji Tuhan. Nanti dapat proyek, puji Tuhan. Tapi Tuhan bilang itu berkat-berkat yang sementara. Amin. Amin. Berkat sementara. Saudara nggak pernah bisa bawa itu nanti. Kalaupun kita punya banyak mobil ngantri, punya rumah yang baik, yang bagus, di pemandangan yang indah, sementara kata Tuhan. Kalaupun saudara punya anggota tubuh yang komplit, sehat, rajin olahraga, Tuhan bilang itu sementara. Tapi ini ada berkat yang terbaik, yang tidak sementara. Betul, betul. Berkat materi, berkat fisik itu datang dari Tuhan. Amin. Namun saudara dan saya harus tahu bahwa di antara berkat-berkat yang Tuhan izinkan kita peroleh hari-hari ini, ada berkat terbaik dari Tuhan. Saya ulang, di antara banyak berkat-berkat yang saudara mungkin Tuhan izinkan peroleh, saudara kerjakan dapat hasilnya, tapi Tuhan bilang ada berkat yang terbaik yang terkadang kala kita lupa. Dan berkat terbaik itu ada di dalam Mazmur ini. Karena berkat terbaik itu diperintahkan Tuhan datang atas hidup saya dan saudara. Amin. Bukan apa? Bukan karena saya dan saudara cari. Bukan karena kita kejar-kejar. Bahkan saya katakan mungkin bukan karena kita doa-doa puasa. Bukan. Tuhan. Tetapi berkat ini Tuhan sendiri yang perintahkan datang buat saya dan saudara. Yaitu apa? Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Siapa yang bisa jamin itu? Amin. Ada yang bisa jamin itu? Tuhan bilang, kesana aku perintahkan. Amin. Lebih besar dari berkat yang kamu cari di dunia ini. Aku punya kehidupan. Yang ku kasih kehidupannya bukan sementara, selama-lamanya. Amin. Jadi saudara sekarang apa yang saudara mau cari? Kalaupun mungkin saudara sedang berdoa bertahun-tahun, Tuhan udah di ujung nih, belum juga kami peroleh. Tuhan bilang gak apa-apa, kan itu berkat sementara. Toh kamu masih sehat kan? Masih bisa melayani, masih bisa ibadah, masih bisa senyum kanan kiri kan? Masih bisa nikmati makanan yang enak. Puji Tuhan. Hidup selama-lamanya itu aku jamin. Amin. Saudara, buat saya pribadi gini, sebagai hamba Tuhan, ketika saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan khotbah, menyampaikan firman Tuhan, maka sesungguhnya gini, kalau bicara berkat terbaik yang saya bisa peroleh adalah bukan sekedar kalau saya menyampaikan firman di satu tempat terus saya nanti dapat persembahan kasih, bukan sekedar itu tuh. Atau apa mungkin orang kasih saya apa apresiasi, ucapan terima kasih, enggak sekedar itu ternyata. Kalau saya sebagai hamba Tuhan memerintah Injil, waktu menyampaikan firman Tuhan, bukan sekedar bahkan orang bilang, Pak, pendeta firmannya luar biasa, firmannya bagus, firmannya buat saya lucu, khotbahnya keren. Bukan. Namun ketika saya tahu gitu, ketika saya dapat mungkin informasi, dapat kesaksian, mana saya melayani firman Tuhan, terus ada orang menyampaikan, orang yang kemarin dengar firman itu Pak, hidupnya sekarang berubah. Amin. Dulu keluarganya Pak berantakan, tapi ketika dia dengar firman yang Bapak sampaikan, hidupnya dipulihkan. Itu berkat terbaik buat saya. Amin. 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 Karena apa saudara? Karena ada satu orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Satu jiwa itu sangatlah berharga buat Tuhan.
Itu sebabnya sebelum saya lanjut, lihat, perhatikan baik-baik. Di sebelah saudara, di depan, di belakang, masih ada kursi kosong. Amin. Betul ya? Masih ada kursi kosong. Itu tanggung jawab saya dan saudara. Amin. Bilang sama-sama dengan saya, ini tanggung jawab saya. Ini tanggung jawab saya nih. Kenapa masih ada kosong? Amin. Kalau ketika ada yang duduk di kursi itu berkat terbaik buat kita. Selama ini saya berdoa, iya ya, saya alami pergumulan, alami persoalan berat. Ternyata ketika saya bisa bawa jiwa duduk di bangku yang kosong itu, leganya luar biasa. Walaupun saya masih punya persoalan, walaupun saya masih punya kesulitan, walaupun kadang-kala saya masih punya air mata, tapi kalau ada jiwa datang masuk ke rumah Tuhan, itu berkat terbaik buat saya. Amin. Satu jiwa berharga buat Tuhan. Inilah berkat yang terbaik dari Tuhan, yang Tuhan perintahkan, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Saya ulang-ulang tuh, biar kita nanti pulang gini. Kan kita mau akhiri nih tahun ini, saudara. Saya ingin jemaat Tuhan di tempat ini, yang di rumah, yang menyaksikan siaran ini, hidupnya itu berubah, cara hidupnya berubah. Ketika nanti menghadapi tahun yang baru 2024, enggak pernah lagi terlalu khawatir siapapun presidennya, siapa wakil presidennya, siapa menterinya. Kalaupun nanti terjadi gonjang-ganjing besar, udahlah, saya yakin saya masih punya Tuhan yang memberi saya kehidupan selama-lamanya. Amin. Kalaupun mungkin sulit, semakin sulit saya dapat pekerjaan, mungkin tiba-tiba saya hilang semuanya, tapi masih ada Yesus yang beri saya berkat terbaik, yaitu apa? Hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, sekarang kita perhatikan baik-baik ayat ini. Ada satu kata yang dikatakan gini, kesanalah. Saya ulang lagi, dikatakan apa? Kesanalah. Ternyata kunci untuk mendapatkan berkat yang terbaik, yaitu berkat yang diperintahkan Tuhan datang atas hidup saya dan saudara, kuncinya adalah ke sana. Kata ke sana ternyata tidak bicara sekedar tentang tempat secara spesifik. Kata ke sana tidak berbicara tentang satu wilayah atau satu daerah tertentu. Namun kata ke sana itu berbicara tentang sebuah prinsip. Itu tadi saya udah singgung di awal. Prinsip penting yang nanti harus kita kerjakan, kita lakukan, pegang baik-baik. Kata kesana itu bicara tentang prinsip penting. Kata Tuhan, karena kalau kau pegang prinsip itu, kesana aku kirim berkat itu. Amin. Kalau kau pegang dan lakukan prinsip itu baik-baik, kau tanamkan di hatimu, tidak pernah kau tinggalkan, kau buang lagi prinsip itu. Sepanjang tahun ke depan, kesana itu aku perintahkan berkat itu. Kalau saya dan saudara hidupi prinsip ini, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat terbaik itu. Amin. Apa prinsip pertama? Prinsip pertama adalah hubungan. Kita ulang di ayat 1. Mazmur 133 ayat 1. Kalau bisa ditampilkan, kita ulang ayat ini. Prinsip pertama yang Tuhan ajarkan adalah hubungan. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bisa rukun tuh kalau kita punya hubungan. Amin. Kalau saya dan saudara punya hubungan yang baik, punya hubungan yang benar dengan satu dengan lain, maka berkat terbaik itu Tuhan bilang dia perintahkan datang atas hidup saya dan saudara. Karena apa? Karena sesungguhnya hubungan itu sangatlah bernilai di mata Tuhan, hanya bukan sekedar hartamu, bukan sekedar apa yang kau capai hari-hari ini. Ya Tuhan, hubungan itu lebih bernilai. Kau saudara boleh kaya, boleh hebat, punya posisi hebat, nanti saudara bisa jadi calon legislatif, anggota DPR, apa aja lah, boleh lah. Saudara jadi pengusaha, silakan, kata Tuhan, nggak salah. Tapi kalau kamu nggak punya hubungan satu dengan lain dengan benar, dengan baik, hancur hubungan yang nggak ada gunanya, kata Tuhan. Semua sementara. Keluarga tercerai-berai, anak kemana, orang tua kemana, semuanya nggak pernah bisa rukun. Uangnya ada, tapi nggak ada rukun. Hartanya ada, tapi nggak bisa rukun. Yang tragis lagi gini, udah nggak ada uang, nggak ada harta, nggak ada apa lagi, nggak ada apa-apa, nggak rukun juga. Ada nggak? Ada loh. Udah susah, tinggal di paling sempit. Ribut mulu.
Itu udah malang banget itu. Lebih bagus tinggal di kota Malang. Terlalu malang hidupnya. Masih bagus gitu kalau orang masih bilang, sayang ya Pak Pendeta, itu orang kaya loh, orang hebat, tapi nggak pernah rukun. Kita dengar ribut terus, masih enak ini. Itu Pak Pendeta, itu tetangga saya, kenapa? Ribut mulu. Oh ya, orang kayak apa dia? Oh, padahal hidupnya susah, makan aja susah, tapi ribut mulu. Saya bingung tuh. Ada nggak kayak gitu? Ada. Tapi nggak usah lihat kanan kiri. Ada nggak? Oh, ada. Saya aja kadang bingung, lu sudah ada. Udah susah, harusnya kan didatang dekat dengan Tuhan. Ini ribut mulu. Suntuk kali ya, nggak punya pekerjaan, nggak punya pendapatan. Harusnya datang sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Amin. Kenapa jadi ribut? Ribut kan nggak bisa juga datangin berkat, betul nggak? Nggak bisa, kata Tuhan kalau ribut berkatnya nggak diperintahkan ke sana. Kamu harus rukun dulu, baru aku perintahkan. Amin. Hubungan itu sangatlah bernilai di mata Tuhan. Kalau saudara nggak percaya, kita lihat ini kesaksiannya. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Apa yang Yesus ajarkan? Matius 5 ayat 23 sampai 24. Ternyata Yesus bilang jauh lebih penting berhubungan dibanding apa yang kita berikan buat Tuhan. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Kita ada belajar, Yesus itu raja damai. Amin. Dia bukan raja ribut, tapi raja damai. Maka Yesus bilang korban kepada Tuhan itu baik gak? Baik. Korban kepada Tuhan menyenangkan hati Tuhan gak? Bisa saja menyenangkan hati Tuhan. Namun yang luar biasa Tuhan Yesus justru katakan, kalau ada apa-apa antara kamu dengan saudaramu, maka korban itu tidak menjadi ada apa-apanya bagiku. Sehingga firman-Nya tadi katakan, tinggalkan korban itu. Karena gak ada artinya buat Tuhan. Tinggalkan itu. Persembahanmu tinggalkan. Pelayananmu juga tinggalkan. Gak ada artinya. Kalau kau melayani gak punya hubungan yang baik dengan orang lain. Talentamu yang Tuhan berkati gak ada gunanya kalau kau juga gak bisa hidup damai dengan orang lain. Semua menjadi tidak ada artinya di mata Tuhan jika kita tidak punya hubungan yang tidak baik dengan orang lain. Tinggalkan korban itu dan pergilah berdamai dahulu. Amin. Ketika kita sudah berdamai dan hubungan kita pun kembali jadi baik, dipulihkan oleh Tuhan, maka barulah saya dan saudara datang kepada Tuhan dan persembahkanlah korban itu. Amin. Jadi kalau saudara mau datang sama Tuhan, Tuhan aku persembahkan korban, persembahanku, hidupku, hatiku, kata Tuhan, tapi bereskan dulu. Bereskan dulu di hatimu tuh. Kalau kamu masih simpan ada hubungan yang gak baik dengan orang lain, damai dulu, baru datang ke rumah Tuhan. Selesaikan itu dengan baik, buat itu dengan baik, bangun kembali hubungan yang baik, agar kau bisa terima berkat yang terbaik. Saudara, hubungan baik kita dengan orang lain itu jauh lebih berharga di mata Tuhan dibandingkan dengan korban yang kita mau persembahkan. Kalau pikir-pikir nih, kan kita kasih korban buat Tuhan. Ini korban buat Tuhan loh, bukan buat manusia. Korbannya buat Tuhan. Penting gak? Penting loh. Baik gak? Baik. Gak salah? Gak salah. Orang yang kita persembahkan korbannya buat Tuhan, bukan buat orang lain. Korbannya buat Tuhan. Tapi Tuhan bilang gak, tinggalkan dulu di situ. Karena kau belum selesai. Kau belum dipulihkan. Pulihkan dulu hubunganmu dengan orang lain. Hubungan yang benar dan baik akan menghasilkan berkat yang terbaik. Melalui hubungan dengan orang lain, kita sesungguhnya sedang belajar untuk mengutamakan orang lain. Sekarang coba bilang sama saudaramu yang duduk mungkin di sebelahmu, mulai hari ini bilang, dan seterusnya kamu itu penting buat saya. Amin. Amin. Bukan bilang cuma buat Natalan ini doang, enggak. Tapi buat seterusnya kamu itu penting buat saya. Kalaupun ada saya kesalahan,
Mungkin ada kesalahanmu juga yang kamu buat. Aku gak mau simpan itu dalam hatiku. Aku mau berdamai. Agar berkat itu aku bisa terima. Yang terbaik itu. Saudara, jika saudara ingin alami berkat terbaik itu dari Tuhan, bangunlah hubungan yang baik dengan orang lain. Jika ada persoalan atau masalah yang membuatmu mungkin hubunganmu hari ini dengan orang lain jadi kurang baik, bereskanlah itu. Karena hubungan yang baik akan mengalirkan berkat yang baik. Amin. Hubungan yang baik akan mengalirkan berkat yang baik. Prinsip kedua adalah hidup di dalam otoritas. Kita baca kembali Mazmur 133 tadi ayat 2-3. Saya akan bacakan ayat 2-3 aja. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, ini adalah prinsip bekerjanya berkat. Ini adalah prinsip bekerjanya berkat, yaitu dari atas ke bawah. Saya ulang lagi nih, ini prinsip berkat. Bekerjanya dari atas ke bawah. Minyak itu dikatakan meleleh dari kepala ke janggut, ke leher, dan baru ke seluruh tubuh. Dan dikatakan lagi, dan embun, katanya embun dari gunung Hermon itu mengalir dari tempat yang tinggi ke gunung Sion yang lebih rendah. Jadi berkat terbaik itu hanya bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ini adalah prinsip otoritas. Waktu saya dan saudara hidup di dalam otoritas, maka itu akan mengalirkan berkat yang terbaik. Amin. Istri menghormati otoritas suami, berkat terbaik dia terima. Amin. Nggak usah komplain. Kata Tuhan, itu otoritasnya. Itu sudah dibuat di dalam kebenaran. Dan ketika istri hormati otoritas suaminya, maka tudung perlindungan Tuhan ada atas kehidupan istrinya. Ketika jemaat juga menghormati otoritas pemimpin rohaninya, maka ada payung perlindungan dari Tuhan dan proteksi ilahi yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan saudara. Saudara, sesungguhnya gini, di Alkitab banyak sekali kalau kita belajar kebenaran yang berbicara tentang otoritas. Dan itu semua kebenaran-kebenaran yang positif. Namun, dengar baik-baik. Pemimpin dunialah yang merusak image tentang otoritas. Sehingga itu yang nempel di sini. Sehingga waktu kita lihat hamba Tuhan, kita lihat pemimpin rohani kita samakan dengan dunia. Betul-betul. Waktu kita lihat tuh pikir-pikir orang-orang rohaniawan, terus kita samakan dengan dunia. Karena tadi itu, prinsip yang dari dunia ini merusak image kita. Bahwa otoritas dari dunia ini bukan lagi otoritas yang dari kebenaran firman Tuhan, tapi otoritas yang jadi sesuatu yang negatif. Makanya disebut kalau di dunia ini seringkali diidentikan dengan otoriter. Betul ya? Memimpin dengan sesuka-sukanya, memimpin dengan semena-menanya. Bahkan mereka menjadi pemimpin yang gila hormat. Tapi kalau lagi mau kampanye, semuanya kayaknya jadi hamba semua. Sepertinya jadi mau pelayan semua. Tapi kalau nanti udah duduk, otoriter, suka-suka dia. Semena-mena, gila hormat. Kalau nggak dihormati lebih dulu nggak mau melihat kita. Namun lihat baik-baik. Ketika firman Tuhan bicara tentang otoritas, maka sesungguhnya firman Tuhan sedang bicara tentang perlindungan buat saya dan saudara. Amin. Otoritas Tuhan itu bicara tentang perlindungan atas hidup saya dan saudara. Ibrani 13 ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Sebelum nanti kita lihat teladan yang diberikan Tuhan Yesus, kita lihat dulu ayat ini. Ibrani 13 ayat 17. Sama-sama kita baca ya. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu
sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Perhatikan baik-baik, tunduk kepada mereka, mereka yang berjaga-jaga atas jiwamu. Otoritas bicara tentang penjagaan, mereka yang berjaga-jaga, mereka yang berusaha melindungi kehidupan saya dan saudara. Kalau saudara punya pemimpin rohani yang terus berjaga-jaga, berdoa buat jemaat agar hidup mereka tidak menyimpang ke kanan ke kiri, agar apa yang mereka terima, firman yang mereka terima, mereka bisa kerjakan dengan setia. Cuma itu doa seorang pemimpin. Kalaupun jemaatnya diberkati, puji Tuhan, tapi biarlah ketika mereka diberkati, mereka bukan jadi jauh dari Tuhan. Dia jaga itu. Kalaupun dia diberkati, jangan dia sampai korupsi. Kalaupun dia diberkati, jangan sampai dia jadi tamak, rakus di situ. Dijaga. Saudara, Tuhan Yesus sepanjang kehidupannya di muka bumi ini bukan hanya sekedar juga melakukan mujizat, tetapi sepanjang kehidupannya Yesus juga menunjukkan sikap hormatnya sebagai anak kepada Bapaknya. Itu sebabnya Yesus seringkali berkata, Yesus ulang-ulang tuh dalam setiap perjalanan, dia ulang-ulang perkataan yang sama. Apa yang aku katakan kepadamu itu bukan berasal dari aku, tetapi aku mendengarnya dari Bapakku yang mengatakannya. Salah satu ayat yang kita akan lihat, Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Yohanes 12 ayat 49 sampai 50. Apa yang Yesus katakan? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Amin. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, diulang lagi, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadaku. Amin. Yesus enggak menempatkan dirinya setara dengan Bapa. Dia saat itu tunduk. Waktu dia ada di dunia, dia bilang, enggak, aku anak, aku harus ikut kehendak Bapa. Maka sampai di kayu salib bilang, Tuhan, Bapa ini sebenarnya aku enggak sanggup lah terima ini. Tapi lalukanlah cawan ini. Tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Dia enggak berusaha melawan otoritas dari Bapa. Yesus kasih contoh yang kuat buat kita. Aku sendiri hadir di dunia ini, dibilang aku anak yang tunggal diberikan. Aku tuh punya kuasa yang sama mungkin sama dengan Bapakku. Tapi aku menggunakan itu. Aku belajar sejak aku kecil sampai aku mati. Aku belajar untuk tunduk sama otoritas Bapakku. Makanya berkat terbaik itu selalu Yesus alami. Amin. Berkat terbaik itu Yesus bisa bagikan kepada banyak orang lain. Di setiap banyak kesempatan, Yesus ulang-ulang perkataan itu. Bahkan ketika pujian datang kepada Yesus, Yesus bawa pujian dan kemuliaan itu kembali kepada Bapaknya. Yesus hidup di dalam otoritas Bapaknya. Dan ini adalah teladan yang Yesus berikan kepada gereja Tuhan. Amin. Anak-anak harus menghargai otoritas orang tua. Amin. Saya ulang lagi nih. Anak-anak menghargai otoritas orang tua. Sekalipun orang tua kita mungkin penuh dengan kelemahan. Kadangkala kita bilang jadul, udah ketinggalan zaman. Mama bapak ini nggak jelas, nggak ikuti zaman. Tapi Tuhan bilang hargai mereka, hormati mereka, agar kau diberkati. Amin. Saudara, Tuhan ingin memberikan berkat terbaik. Berkat yang diperintahkan atas hidup saya dan saudara, yaitu kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara mau alami itu? Mulai hari ini sampai selamanya. Waktu saudara ikut Yesus, saudara nggak usah gelisah, nggak usah takut. Kalaupun nanti tahun depan masa-masa sulit itu tiba-tiba datang menghampiri kita, tapi pegang janji Tuhan. Gak, Tuhan, selama Tuhan aku kerjakan prinsip-prinsip dari Tuhan, aku bangun hubungan yang baik dengan orang lain, dengan orang tua, suami, istri, anak-anak, cucu, satu keluarga, dengan jemaat Tuhan. Siapapun aku jumpai, aku belajar membangun hubungan yang baik, sehingga aku bisa cerita tentang kasih yang baik itu. Aku bisa cerita tentang Raja Damai itu buat orang lain.
Dan kelak mereka pun akan datang ke rumah Tuhan, masuk isi kursi-kursi yang kosong dan bilang yang sama, kami juga terima berkat yang terbaik, kehidupan untuk selama-lamanya. Yang lain sementara, tapi ini berkat yang terbaik. Saudara, peganglah berkat ini, kerjakanlah prinsip ini dalam membangun hubungan dengan siapapun. Tunjukkan juga sikap hormat kita kepada otoritas. Sebab berkat itu sekali lagi hanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Saudara bisa katakan hari ini kepada Tuhan, Tuhan, mulai sekarang saya mau belajar untuk terus membangun hubungan yang baik dengan orang lain, dengan siapapun. Bahkan mulai hari ini juga kami belajar untuk tunduk akan otoritas yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan yang untuk kita belajar tunduk di situ. Saudara bohong kalau saudara bisa tunduk hormat sama Tuhan, sama yang kelihatan saudara nggak bisa tunduk dan hormat. Makanya Tuhan izinkan itu ada. Ada pemimpin-pemimpin, ada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Orang-orang mungkin dianggap lebih tua dari kita, lebih senior dari kita. Tuhan bilang belajar tunduk, belajar hormat. Apalagi orang-orang yang mungkin membimbing kehidupan rohani yang kita, hormati sajalah. Kalaupun dia nggak sempurna, ya memang nggak ada yang sempurna. Amin. Siapa yang ada yang sempurna di sini? Nggak ada yang sempurna. Malaikat aja bikin kesalahan, dilempar ke bumi. Nggak ada yang sempurna. Hanya Yesus yang sempurna. Amin. Dia teladan yang sudah dia kasih tunjukkan buat kita. Dia bilang, aku sendiri waktu datang ke dunia, aku tetap hormat sama Bapakku. Aku tetap tunduk sama otoritas itu. Sehingga itu yang menunjukkan kehidupan Yesus sampai dia mati. Ada kemuliaan yang luar biasa. Ada kuasa yang sempurna. Yang itu saya dan saudara alami sampai hari ini. Saudara mau terima mujizat Tuhan hari ini? Saudara mau lihat di bulan Natal ini ada berkat terbaik buat kita. Amin. 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 Bukan sekedar nanti orang kirim kita kue, puji Tuhan. Amin. Apalagi ada yang orang ngajak kita makan malam Natal, puji Tuhan. Tapi jangan lupa ibadah dulu malam Natal di sini. Amin. Makan dengan keluarga, puji Tuhan. Tapi jauh lebih baik kata Tuhan dari semua itu, bangun hubungan yang baik. Kalau mungkin selama ini kita nggak punya hubungan baik dengan keluarga, bangunlah. Bangunlah dengan istrimu, dengan anak-anakmu. Ajak mereka bersatu. Rukun bersama, kata Tuhan. Hidup damai. Agar apa? Berkat itu Tuhan perintahkan. Amin. Saudara gak capek cari-cari. Saudara gak perlu bangun pagi-pagi untuk cari berkat itu. Karena dia sendiri dari surga akan perintahkan berkat itu. Karena dia lihat kita orang-orang yang mengerjakan prinsip itu. Hormati orang lain. Amin. Tunduk sama otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Percayalah, berkat itu akan menduduki kita. Selalu ada perlindungan dari Tuhan. Ada penjagaan dari Tuhan. Kemanapun saudara pergi melangkah, mungkin ada banyak siasat si iblis, siasat si jahat yang coba menjatuhkan kita, menggagalkan kita. Tapi selalu ada perlindungan dari Tuhan. Ada penjagaan dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Saya mau ajak saudara untuk nyanyikan lagu ini. Jadikan lagu ini doa kita bersama-sama. Tuhan yang berkenan, Tuhan yang memberkati keluarga kita. Terima kasih Yesus. Percayalah berkat terbaik itu akan diberitakan Tuhan seperti saya dan saudara. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati? Apa yang telah Tuhan berkati? Diberkatilah untuk selamanya. Diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, memberkati rumah keluarga, berkati rumah kami Tuhan, berkati kami sebab yang telah Tuhan berkati.
diberkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus sebab Tuhan melindungi, sebab Tuhan melindungi, amin. Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Saudara kasih Tuhan, sebelum saya akhiri, saya rindu untuk kita berdoa. Mungkin saudara teringat dengan orang-orang yang saudara kenal. Mungkin saudara tahu hubungan mereka sedang tidak baik, atau ada anak-anakmu, rumah tangganya, hubungan mereka nggak baik hari-hari. Doakan mereka hari ini di tempat ini, di rumah Tuhan. Bilang, Tuhan, biarlah Engkau memulihkan hidup mereka, Engkau menjamah hati-hati mereka, agar apa yang kami alami hari ini, mereka pun alami hal yang sama. Keluarga mereka dipulihkan, hubungan mereka dipulihkan oleh Tuhan. Mereka jadi suami istri yang tunggu diberkati oleh Tuhan, dijagai, dilindungi oleh Tuhan Yesus, dijauhkan dari segala siasat si iblis, panah-panah si jahat. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Biarlah rencanamu menjadi rencana yang ada buat hidup mereka, Bapa. Mungkin saudara teringat dengan orang-orang yang saudara kenal, dengan keluarga besarmu, yang mereka mungkin sehari-hari ini sulit untuk menghargai otoritas Tuhan. Mereka gak pernah bisa tunduk kepada satu dengan lain. Anak-anak gak bisa tunduk sama orang tua dengan keluarga. Mereka gak bisa tunduk kepada pemimpin-pemimpin rohani mereka. Atau mereka gak bisa tunduk dengan siapapun. Yang sesungguhnya mereka harus belajar untuk tunduk dengan orang-orang dituakan. Doakan mereka. Doakan anak-anakmu, generasi cucu-cucumu, agar jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang punya rasa hormat, anak-anak yang sungguh tahu betul berterima kasih, anak-anak yang tahu betul menghargai apa yang sesungguhnya mereka terima dari keluarga mereka. Jangan biarkan pengaruh-pengaruh ini merusak cara hidup mereka, hingga mereka jadi anak-anak yang memberontak. Mudah sekali mereka menyampaikan kata-kata yang bukan datang dari Tuhan. Mudah sekali mereka mengatakan sesuatu yang sesungguhnya di luar dari apa yang kita pernah dengar. Doakan mereka hari ini. Doakan. Tuhan Yesus bilang, ini firman Tuhan, ini prinsip. Engkau sanggup melindungi mereka. Doamu yang menjagai mereka. Doakan mereka, anak-anakmu, cucu-cucumu. Mereka bukan hanya berhasil di dunia sana, berhasil jadi orang hebat di luar sana. Tuhan bilang itu sementara. Berkat terbaik itu yang aku perintahkan. Berkat terbaik itu yang aku perintahkan. Bukan berapa yang mereka kejar, bukan apa yang mereka sedang raih hari-hari ini, bukan. Sementara itu kata Tuhan. Sekalipun mereka bisa berhasil buat orang dunia, tapi mereka nanti di ujungnya tidak punya pengharapan dalam Tuhan. Hidup mereka tersesat. Mereka bahkan hidup jauh dari Tuhan. Jangan izinkan hal itu terjadi buat generasi kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Angkat tanganmu, doakan mereka. Mari saudara, angkat tanganmu. Tuhan Yesus, aku sudah terima firman hari ini. Aku mau anak-anakku, cucu-cucuku, generasiku selanjutnya, mereka tuh terpelihara dengan sempurna. Mereka dijauhkan dari pengaruh-pengaruh yang buruk dari dunia ini. Pergaulan-pergaulan yang buruk kami tolak dalam nama Yesus.
Biar kami seluruh keluarga kami menjadi keluarga yang memuji Tuhan, menyembah Yesus. Dan Tuhan akan perintahkan berkat terbaik buat hidup keluarga kami, kehidupan untuk selama-lamanya. Kami diberkati sebagai orang tua, anak-anak kami diberkati, cucu-cucu kami diberkati, selama-lamanya Tuhan berkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Jadikan kami orang tua yang bisa memberitakan firman-Mu ya Bapa. Ada otoritas yang Tuhan taruh buat kami. Kami harus berani mengatakan kalau yang salah kami salah, katakan salah. Yang benar akan kami katakan benar. Agar hidup mereka menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Masa depan mereka masa yang penuh dengan harapan. Bapa terima kasih. Hamba juga berdoa buat jemaat-Mu yang hadir hari. Berkati mereka. Ajar kami itu belajar pegang prinsip ini, membangun hubungan yang baik dengan orang lain, tunduk kepada otoritas yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Ada orang-orang yang Tuhan percayakan di kehidupan kami. Kami belajar untuk tunduk Tuhan pada otoritas itu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Kami alami berkat terbaik hari ini Pak. Tahun-tahun depan yang kami akan lewati, yang akan kami masuki, menjadi tahun-tahun yang penuh dengan keberhasilan, penuh dengan berkat yang besar. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Hamba berdoa bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan dengarkan pengumuman. Minggu depan kita akan kembali beribadah di tanggal 24 malam Natal. Saya undang seluruh jemaat untuk hadir kembali. Ibu boleh hadir kembali ya di tanggal 24. Kita akan beribadah di tempat ini pukul 4 sore. Ya, jadwal kita ibadah tinggal 2 kali lagi. 24 dan 31 Desember ya. Tanggal 25 kita tidak ada ibadah, namun kita bersama dengan keluarga seperti tema khotbah pada hari ini, membangun hubungan dengan mereka. Amin. Kunjungi orang yang lebih tua untuk bernatalan. Itu saja pengumumannya. Dan hari Rabu kita kembali juga akan datang ibadah doa di kediaman kami Pak Arianto, Tower 4 10 16. Dan tetap ya ibu-ibu, bapak-bapak, sampai dengan akhir tahun ini, bahkan di tahun berikutnya, kita terus belajar untuk berdoa dan berpuasa. Melatih diri kita untuk kita lebih lagi peka akan suara Tuhan. Amin. Kita tundukkan kepala, kita akan memberi persembahan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Atas kami yang sudah kami terima Allah, kami percaya Allah, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kami terima berkat-berkat yang daripada Allah dengan firman yang kami dengar. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, membangun hubungan, mempunyai hubungan yang baik dengan sesama kami, orang tua kami, anak cucu mantu kami Allah. Biarlah berkat-Mu tercurah atas setiap keluarga lepas keluarga kami. Bahkan sebentar Tuhan kami akan memberi persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang terulur, memberkati pekerjaan di tempat ini. Biarlah apa yang mereka beri Tuhan, Engkau balas berkali lipat. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja dipuji, bahkan dipermuliakan. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bagi jemaat Tuhan yang online, di layar ada rekening yang bisa ditransfer, silakan. Kita akan naikkan pujian kita. Aku diberkati, persembahan boleh dijalankan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku di, amin. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, sang berganti malam, aku
Coba bilang dengan tepuk dadanya, aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya, kita pasti pulang dengan berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Kita naikkan pujian kita akan akhiri ibadah yang diberkati Tuhan. Haleluya. Inilah hidupku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu bagi kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Bejana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, amin. Bentuklah hidupku, amin. Ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, Ini kami Tuhan. ajarku setia, surut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, Saya undang hambanya. bentuklah hidupku, Ajarku mengenal. ajarku mengenal seluruh rencana. Ajarku mengenal, ajarku mengenal seluruh rencana. Ajarku mengenal, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah kami yang diberkati Tuhan, kami berdoa buat jemaat Tuhan, beberapa keluarga yang tidak bisa hadir hari ini. Mereka alami tiba-tiba sakit, mereka ada keperluan keluarga yang harus mereka kerjakan. Tapi kami berdoa Tuhan, buat kehidupan mereka, mereka tetap dalam kebaikan Tuhan. Mereka yang sakit, Ibu Helena, kami berdoa mengangkat tangan kami, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Beri pemulihan dari tangan Tuhan atas hidupnya. Bahkan mungkin buat keluarga-keluarga yang tidak sempat Tuhan datang ke tempat ini, mereka hanya menyaksikan melalui streaming ini Bapa. Kami berdoa dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi doa-doa mereka, Tuhan, Engkau ada di sana Bapa. Engkau sanggup mengadakan yang baik dalam hidup mereka. Jaga hidup mereka Tuhan. Jauhkan mereka dari segala sesuatu yang tidak baik. Tapi biarlah rencana Tuhan yang terbaik itu terjadi atas hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Bahkan kami yang hadir hari ini jemaat-Mu yang setia Tuhan, kami berindu Bapa, kami akan akhiri tahun ini bersama dengan Yesus, dengan penuh kemenangan dari Tuhan. Kami yakin percaya tahun ke depan menjadi tahun-tahun yang hebat buat kami. Karena tahun ini kami sudah percaya kami ini adalah tahun yang lebih baik buat kami. Maka di tahun ke depan mungkin ada hal yang lebih baik akan Tuhan buat. Ada yang lebih hebat yang Tuhan akan kerjakan, lebih besar yang Tuhan akan percayakan buat kami jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan berkati. Gereja kami masih kecil, memulai kami baru mau masuk dalam tahun yang kedua. Kami percaya kami rindu untuk menuai banyak jiwa sesuai dengan visi gereja-Mu di tempat ini Bapa. Rumah Tuhan harus penuh. Rumah Tuhan harus penuh. Bahkan Tuhan taruh di hati kami, ada generasi-generasi selanjutnya kami harus jangkau mereka Bapa. Ada anak-anak muda, orang-orang muda Tuhan, anak-anak sekolah minggu, itu akan kami bawa ke rumah Tuhan. Mereka ada generasi-generasi selanjutnya yang penuh dengan masa depan dari Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati kami dalam pekerjaan kami sepanjang minggu ke depan, usaha kami, mungkin pekerjaan yang sedang dilakukan di akhir tahun ini. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri kemampuan. Bahkan proyek-proyek yang sedang kami juga kerjakan, Tuhan, biarlah semuanya Tuhan bekerja di dalamnya. Kami akan terima proyek dari Tuhan, terima bisnis dari Tuhan, terima usaha yang baru dari Tuhan Yesus. Dan semua itu kami terima dengan ucapan syukur dari Tuhan. Ajar kami itu mengelola semua yang udah Tuhan percayakan dengan setia, dengan takut akan Tuhan. Hingga senilai apapun yang kami terima, biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami pakai dengan baik. Kami tidak salahkan gunakan Bapa, tapi biarlah itu jadi berkat Tuhan. Kami yang perlu pekerjaan, perlu tempat usaha yang baru, Tuhan adakan ya Bapa. Kami percaya mujizat-Mu terjadi buat kami, jemaat-Mu yang setia Tuhan, yang melayani Bapa. Tuhan, Engkau yang adakan yang baik. Anak-anak kami mungkin Tuhan hari-hari ini dalam minggu-minggu libur sekolah, biar juga mereka tetap di dalam berkat Tuhan. Kalau mereka ada rencana untuk pergi keluar kota, Tuhan sertai perjalanan mereka, lindungi mereka Bapa. Biarlah kuasa-Mu tetap nyata atas hidup mereka, menjagai perjalanan mereka, pulang pergi di dalam berkat Tuhan. Atau jemaat Tuhan yang akan melakukan perjalanan jauh Tuhan di masa raya Natal ini, kami berdoa juga buat mereka Bapa. Kendaraan yang mereka sudah pesan, yang mereka sudah persiapkan, semua di dalam berkat Tuhan. Terima kasih Yesus. Jumpakan kami kembali di minggu-minggu ke depan dengan berkat Tuhan yang ajaib buat kami. Kalau kami berdoa buat setiap kami yang sudah melayani, Tuhan berkati mereka. Apa yang diperbuat anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu dalam melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini, Tuhan, Engkau yang Bapa yang memberkati mereka dari surga. Sekarang jemaat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah, Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera. Bahkan penyertaan Tuhan Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup saya dan saudara, mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian ini, kunyanyikan haleluya. Kunyanyikan haleluya. Sungguh ajaib perbuatan-Mu. Kunyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan-Mu, sungguh ajaib perbuatan-Mu, sungguh besar kekuatan-Mu. Amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.